Allah hormati, untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan kita perlu ngaji sing babakane sing urusane kalian Ramadan. Di dalam kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan ini ada dua pandangan. Di kajian bulan Ramadan, kajian puasa ini ada dua tinjauan. Pertama dari sisi fikih, dari sisi hukum atau gambarnya. Kedua dari sisi tasawuf, ini ku dari sisi rohnya, dari sisi jiwanya. Untuk dari gambarnya itu digambarkan dengan kewajiban. Untuk dari sisi esensinya, sisi tasawufnya digambarkan dengan la'allakum tattaqun. Yang semuanya niku dipun kumpulaken dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hei wong sing iman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba den wajibaken, berarti syariat. Alaikum ingatasi sira kabeh apa siamu poso kama kutiba kaya oleh den wajibaken apa siam alal ladzina ingatasi wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge ira kabeh. Kewajiban puasa itu tidak hanya khusus kepada umat Muhammad, tapi juga dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Muhammad. Hanya sistem dan waktunya yang berbeda. Kalau kita pada bulan suci Ramadan dengan satu bulan penuh, zaman Nabi Daud niku sedina poso, sedina mogal, sedina poso, sedina mogal. Maka beruntung panjenengan sedaya niku dadi umat Muhammad. Ya diumpati Nabi Daud poso enggak separuh iki posone setengah tahun. Kayak ngoten niku ganjarane akeh sing namung saulan kok poso Ramadan. Wah luar biasa niku sian. Gembiralah jadi umat Muhammad. Nah, teng mriki kata kutiba diwajibaken yang tentunya kita harus bisa melaksanakan sesuai dengan tata cara, aturan, pelanggaran, sehingga kita keluar dari tanggungan kewajiban. Untuk keluar dari tanggungan kewajiban, yakni poso, berarti selama kita sudah melakukan pelanggaran itu sesuai dengan batas-batas yang ditentukan itu, berarti kita gugur. Akan tetapi dengan gugurnya kewajiban kita belum tentu mendapatkan esensi, mendapatkan tujuan, mendapatkan intisari dari puasa. Apa intisari daripada puasa? Hikmahnya puasa dari sisi tasawuf, yaitu sebagai pendidikan, pelatihan menuju atau mencetak menjadi orang muttaqin. Maka nanti akan kita bahas puasa yang bisa mengantarkan kita sebagai muttaqin. Itu puasa yang bagaimana? Karena sekalipun toh di situ gugur kewajiban, mungkin bisa gugur tapi masuk di dalam pasal yang telah didhawuhkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu. Pirang-pirang wong poso ganjarane
luwe lan lapar, luwe lan ngelak, tidak bisa mencapai derajat muttaqin. Nah itu nanti kita bahas season kedua. Yang pertama syariatnya dulu, fikihnya dulu. Untuk puasa ini ada perintah yang harus ditinggalkan. Puasa niku cara bahasa adalah imsak, maknane ngeker, mencegah. Walaupun tidak makan, kalau memang tujuannya tidak bertujuan untuk mencegah, ya gak oleh ganjaran. Sebagaimana mencegah apapun, mencegah makan itu disebut dengan puasa, mencegah bepergian disebut dengan puasa, mencegah apa saja lah. Sebagaimana Dewi Maryam ketika mendapatkan anak tidak punya bapak, sehingga banyak integrasi dari berbagai pihak, akhirnya dia mengatakan inni nazartu laka sauma falan ukallimal yauma insiya. Sudahlah, saya berjanji, nazar janji datang panjenengan ya Allah untuk puasa dari menahan. Maksudnya falan ukallimal yauma insiya, dalam hari ini saya tidak akan pernah berbicara soal bicara dengan manusia, urusan kemanusiaan, urusan manusia. Nah, berarti mencegah. Kalau demikian berarti puasa itu harus niat mencegah. Pahalanya kita puasa gini ku krono mencegah. Mencegah dari apa yang telah membatalkan puasa. Kata mencegah ini berarti ada kesempatan, ada kemampuan, ada imkan untuk melaksanakan. Baru disebut dengan ibadah. Berarti niat mencegah, lakoni perintah pangeran. Kalau tidak niat mencegah, itu gak dapat pahala. Sampean ninggalno maksiat. Ninggalno maksiat itu hukumnya wajib ninggalno maksiat. Tapi bukan berarti kalau ninggalno maksiat jadi gak maksiat itu dapat pahala, enggak. Kalau orang yang tidak maksiat itu dapat pahala, sampean turu le ganjarane akeh. Karena turu ndak zina, ndak hasud, ndak ngerasani, ndak korupsi, ndak mencuri, ndak menyakiti orang. Wah, ngono turu ganjarane akeh. Ndak bisa sapa sing ngetekai ganjaran. Panjenengan ninggalno maksiat mendapat pahala ketika ada kesempatan untuk melaksanakan dan panjenengan meninggalkan karena perintah Allah. Baru oleh ganjaran. Enek wong wayu. Terus wayahe wah. Etok pin wasno. Kemudian sampean mencegah lah, iki dilarang karo pangeran. Baru ku dapat pahala. Lah orang nyawang mergo ra enak sing disawang. Ya gak oleh ganjaran. Orang tidak korupsi apa dapat pahala? Tidak. Panjenengan ora korupsi. Mergo apa? Karena memang tidak bisa caranya korupsi. Atau tidak ada kesempatan korupsi, atau karena tidak ada yang dikorupsi, juga oleh ganjaran. Yang dapat pahala itu seorang yang punya kesempatan untuk korupsi bisa melaksanakan lalu menahan poso karena perintah Allah. Niku sing oleh ganjaran. Kalau demikian berarti adanya setan.
adanya syahwat, adanya maksiat di mana-mana. Ini kalau kita bisa menggunakan semacam ini akan menjadi manfaat karena lahan kita untuk mendapatkan pahala. Iso. Tapi kalau tergoda, yo siksa. Ya memang semacam itu ujian. Kalau gak ujian gak naik, gak turun. Kalau ujian kalau lulus ya naik, kalau gak lulus ya geletak. Sama dari tim ses bupati, tim ses presiden, lulus bisa mlebu istana. Gak lulus, bondo nentek gelebak. Nyalon ke DPR ujian, lulus istana, gak lulus stres. Tapi saya gak nyalon ke bebas, yo gak oleh pak di istana, yo gak stres. Kalau ganjaran juga gak dosa, ngoten. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan. Ada maksiat lek, ini lahan untuk meningkatkan pahala kita. Ono maksud tak doi, mergo dilarang kalau pangeran, ngoten. Berarti orang yang tidak makan karena tidak ada makanan atau nggak bisa makan juga dapat pahala. Nah, baru tidak makan memang sengaja dari malam memang tidak makan, ada makanan tidak ada makan, saya sengaja meninggalkan makanan karena perintah, lalu itu sing oleh ganjaran. Berarti dari sini puasa itu diwajibkan niat. Kendati di dalam mekanisme niat ini beda-beda. Cara mazhab Imam Syafi'i dengan berdasarkan hadis sahabat Anas, la siyama liman lam yubayyitin niyah, gak dianggap puasa bagi orang yang tidak niat di malam hari atau memalamkan niat. Memalamkan niatnya bermalam kan, menjadikan niat bermalam ngono. Nginep ke niat para Jawa gampang kan. Nah, bahasa Indonesia ini piye? Nginep ke niat, nah ini. Memalamkan niat. Ya niat di waktu malam, ini gak anu. Ya kula niat di waktu bengi, lek nginep ke. Ora iso renek anu nih bahasa Indonesia iki. Lagi toh. Mosok memalamkan niat kan. Ini senada dengan pendapatnya Imam Malik juga demikian, niat itu harus pada waktu malam manakala puasa fardu. Tapi beda kalau Abu Hanifah. Abu Hanifah menggunakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari Amirul Mukminin, dari apa niku Ummul Mukminin Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi pagi-pagi dateng daleme Dewi Aisyah teko, ya Humairah indaki khida, sampean duwe sarapan ora? Beliau jawab, wallahi ma fi khida ya Rasul, mboten ada sarapan. Ya wis aku tak poso ae. Ini shaim. Lho niku lho. Wong lanang yang selalu menyesuaikan dengan kondisi, ora terus muring-muring mboten. Nah, dan iki ndak pernah terjadi dateng panjenengan dalam satu hari gak nemu sarapan, ora tahu toh. Gak mangan sedina krono gak nemu kan gak tahu toh ya. Gak tahu. Kanjeng Nabi niku satu hari lapar, satu hari kenyang. Kanjeng Nabi padahal ada. Nah, berarti di dalam hadis niku jelas Kanjeng Nabi niat di pagi hari. Lek ngono niat iku ora kudu bengi. Ini yang dijadikan pedoman oleh Abu Hanifah. Puasa Ramadan itu tidak harus niat di waktu malam, balik bisa niat di pagi hari. Makanya
bagi orang yang lupa tidak niat di waktu malam hari, pagi-pagi niat saja mengikuti pendapatnya Abu Hanifah sehingga tidak wajib qadha puasanya. Menurut Abu Hanifah sekalipun masih tetap disunahkan qadha dalam rangka menghormati perbedaan dengan Imam Syafi'i. Dan sedangkan hadis la siyama lam bait anyat, bagaimana komentarnya Abu Hanifah? Beliau mengatakan la siyama liman bait anyat itu khusus puasa-puasa yang menjadi tanggungan yang tidak ditentukan harinya. Panjenengan nazar misalnya, pokoknya aku oleh bojo maneh arep poso 7 dino. Lah ya pokoknya oleh apa? Jadi pegawai apa ngoten. Oleh mantu arep poso 7 dino. Gak ditentukan kapannya. Inilah yang harus diniati pada waktu malam. Kalau yang sudah tertentu ndak usah niat waktu malam. Wong wis jelas lah. Ini cara Imam Abu Hanifah. Cara Imam Malik karo Imam Syafi'i tetap waktu malam, tapi beda juga antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dengan Imam Malik di dalam masalah niat. Bedanya apa? Imam Syafi'i mengatakan puasa itu ibadah yang mereteli. Ngerti mereteli? Sendiri-sendiri, putus-putus. Nah, karena putus-putus, yo setiap hari harus niat. Puasa sesuk itu, puasa besok ini bukan puasa besoknya lagi. Besoknya lagi bukan puasa besoknya lagi. Sudah putus, sudah niat mokel kok. Berarti ibadah sendiri-sendiri. Ini saya katanya mereteli ini dewe-dewe. Betul? Nggih, satu hari. Nah, kok mereteli kok ora penak. Satu mandiri satu hari. Karenanya ibadah puasa itu tidak gandeng, tidak itu satu paket, tapi per paket, satu hari satu paket, satu hari satu paket. Maka niatnya harus dilakukan setiap hari. Cara Imam Malik, nah itu ndelok rukun Islam niku ana salat, puasa, zakat. Lho zakat barang niku ya sepisan. Sak zakatan ya wis. Haji ya ngoten, poso nggih ngoten, poso apa poso Ramadan, saum Ramadan. Poso Ramadan berarti famang syahida minkum syahra fal yasum. Sapa Ramadan poso Ramadan. Ya sungguh poso Ramadan. Berarti niat lakoni poso Ramadan itu sudah satu paket satu bulan. Niat ingsun lakoni poso Ramadan saulan penuh ini berarti satu paket, cukup satu kali. Makanya panjenengan sedaya untuk hari pertama niatlah puasa untuk 1 bulan tutup. Dan ini diajarkan oleh para ulama, para kiai-kiai kita dulu. Saya itu diajari karo bapak kula niku lek niat. Walaupun lafadznya ya tetap nawaitu soma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Tapi niat ingsun poso Ramadan nganti tutuk saulan penuh mulai dina sesuk pun dalam dina sesuk nganti tutuk saulan penuh. Fardu krana Allah taala dikai nganti tutuk saulan. Niki ketika panjenengan wis niat ngoten umpama lali niat tetap tidak wajib qadha menurut Imam Malik. Apalagi terus pagi-pagi diniati pisan. Cara Imam Malik, Abu Hanifah gak wajib qadha, Gur Syafi'i mawon sing wajibno qadha. Lha ngeten lho ini. Saged paham? Dituntun kalih imami. Di Pak Haji Muslih imami raweh pertama dituntun niati. Lah biasa yang sing gak niat itu lali niat itu ora traweh.
Karena biasa niat waktu terawih terus gak terawih, gak niat. Nah, mulane sing penak niku jenengan lek niat bar buka ae. Ora bar terawih, lek terawih kok lek prai terawih lali niat, lek buka gak enek lali buka. Bahkan sangat istiqomah. Alasannya takjil. Walaupun naik kendaraan ya harus berhenti mangan. Wah hebat. Lek salat ora. Nah, mulane iku krana takjil apa krana keluwen niku perlu dianu niku ya. Wis. Niki dalam niat. Di samping niat harus menjauhi perkara yang telah membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa dari dalam keadaan ikhtiar, lek wong kudu muslim terus kudu suci niku pun boten kula terangaken. Nek semer santen benar khet ora le pos. Poso nifas ora le pos. Poso. Enten. Yang dilarang puasa itu dari Al-Qur'an hanya 3. Dalam hati 1, berarti jumlahi 4. Tapi fikih banyak. Ada 8 pun, ada 6 apa. Lah, kenapa kok beda? Ya enggak beda. Wong salat mawon ya ana sing ngarani rukune salat ono 12, ono 13, ono 17, ono 18, ono 19, tapi kan ya sama saja. Bentuknya ya padha. Di dalam Al-Qur'an yang dilarang banyak 3. Apa 3 itu? 3 niku siji wal ana basyiruhunna mubasyarah, tetemonan kulit ngeloni bojo. Nomor 2 wakulu mangano, berarti ninggalno mangan. Wasrabulan ninggalno ngombe. 3. Mek niki to. Tapi Al-Qur'an niku balik kalau panjenengan golek hukum mengikuti Quran tok letterlek, gak didukung dengan kitab fikih, gak didukung dengan hadis, gak didukung dengan sejarah, asbabun nuzul, panjenengan ya keliru. Karena dawe niku basyarah mubasyarah niku maknane tetemunan kulit, tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bersentuhan kulit membatalkan. Tapi yang dimaksudkan adalah konsekuensi atau akibat dari sentuhan kulit. Nah, apa? Ya, ini gue lagi sentuhan kulit niku mungkin merembet nang teng niku. Rofas. Ini lho, niku sami kalih itlaqul hal iradatul ma'al, mengucapkan perkara yang terjadi tapi karepe barang yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi? Yaitu mari tetemuan kulit kelon niku terus ngotenan niku. Ini seperti dawuh Allah di dalam bab wudu. Auja khatum minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sing wajibna wudu niku ketika kamu datang dari WC. Tapi tidak ada ulama satupun yang mengatakan kalau orang datang dari WC niku wajib wudu. Enggak. Lah lalu Al-Qur'an dawuh utawa awakmu teko WC. Mulane perlu fikih, perlu hadis niku ngoten niku golek langsung Quran teles apa ge ngukumi, berarti akan memberikan hukum setiap orang datang dari WC wajib wudu batal. Kok liwat lagi WC batal ngoten malian ya. Padha kalau niku tetemoran kulit salaman batal. Di Al-Qur'an iki ngoten. Sehingga ulama berbeda pendapat. Kalau dalam masalah al-jahad minkum minal ghaid, cara Imam Syafi'i menganalisa bahwa tekonan ghaid itu karena mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan. Apapun bentuknya, apapun barangnya, kalau keluar dari 2 jalan membatalkan wudu. Cara Imam Syafi'i mlane ketuneker metus isine sirsat.
niku batalaken. Metu darah, metu binatang, niku batalkan. Mulane ada teka-teki waktu sholat ada binatang enguk-enguk kok batal, binatang apa? Kermi. Nggih. Pun beda lagi dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik jenenge nang WC iku juga biasa ngetokno krikil, ngetokno darah, ngetokno kermi. Lah kermi niku gak waktu nang WC metu. Sing biasa niku ya ngengek, nguyuh, kalih kentut. Ayo jajal kok nang WC gak kentut, gak iso. Ana wong sing gak kentut gak iso. Ngentut wong sing ora nguyuh, ayo sampean iso. Sing tok ora nguyuh. Mulane sampe enek perlombaan wong sing gak nguyuh iso apa ngoten niku. Lan sing niku di Pondok Lasem nate ngoten sing lulus niku ya Imron Hamzah. Jadi ayo sapa iso ngisi gak nguyuh. Lah sing batalaken nggih niku tok. Cara Imam Malik sing biasa metu nang WC ku ya sing biasa. Sing gak biasa metu di WC ya ora. Makanya mengeluarkan darah, mengeluarkan ulat, batu itu tidak membatalkan wudu. Ekstrem mana Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak hanya niku tok. Napa nang WC? Karena ngetokno barang najis. Karena ngengek nguyuh. Napa nguyuh? Ngek kok batalno, ngek kok batalno. Masalah najis. Ini kan. Lek najis berarti setiap orang mengeluarkan barang najis wajib wudu. Batal wudu dicantuk barang niku batal karena ngetokno najis. Ayat niki diturunaken jawab peristiwane Sayyidina Umar. Saderenge teko ayat niki, biyen niku waktu poso malam dan siang tetap tidak diperkenankan kumpul dengan istri. Awan bengi tetap gak oleh kumpul karo istri. Berarti saulan penuh. Wah, niku nek wong cerdas-cerdas gak kuat. Wong cerdas-cerdas iku sawate gedhe. Ngeten. Imam Nawawi niku nek ana kemiskinan apa-apa niku kumpul karo bojo Padang. Temu. Nah, kemudian Sayyidina Umar karena enggak kuat akhirnya terpaksa melakukan di malam hari. Terus matur nang Kanjeng Nabi. Di malam hari dia enggak kuat ngempet. Akhirnya Allah Ta'ala memberi jawaban. Wa hinna lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ukhila lakum lailatal siyamir bengi oleh rafas. Nglakoni rafas niku nglakoni perkara sing jember. Apa sing jember? Ya niku jember. Jember didelok, jember diwasto, jember di omong. Ai fikih ngoten niku. Oleh para sabira pasun asim krapa gunali basun lakum. Wong wedok niku kemule wong lanang. Wa antum libasul lahun, kamu semuanya kemule wong wedok. Niku lek bicara kemul niku dawa punan. Nah, berarti kemul niku menghangatkan. Makanya ketika dalam wal ana basiru gunang basaran niku lek ketemu kulit karo kulit niku anget. Ya mbok iso ngoten niku lho. Lho teng niku. Ah, terus nomor loro ya kudu nutupi, kening kumpul le wong lanang ya kudu nutupi kesalahane wong wedok nutupi kesalahane wong lanang. Ya wis gak dibahas niku ben main celek dari niki. Tapi setelah Sayyidina Umar tekoplek bisa tahu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Gusti Allah tahu kalau kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Takhtanuna itu melanggar.
khianat. Lebih sing nomor aja diarani khianat yo ora penak ngono ya. Tapi bahasane tahtanuna padha cidra sira kabeh. Gusti Allah wis ngerti lek awakmu kate mlakoni ngono iku ngerti. Ya wis. Alimanakum tatanuna anfusakum wa taba alaikum. Wis gak apa-apa, Gusti Allah nerima tobatmu. Masyaallah. Zaman Kanjeng Nabi penah ngoten, orang tobat diterima langsung. Toksek ditidhawuhi karo Gusti Allah. Nah, kaya kula lan panjenengan tobaté diterima apa ora gak ngerti muga-muga kabeh. Lek sing langsung didhawuhno, "Mar tobatmu tak terima." Berarti jelas Sayyidina Umar itu kekasihnya Allah. Karena Allah Ta'ala mencintai orang top. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah wong dicintai niku kudu tobat niku mesti nglakoni salah. Karena tidak ada orang yang tidak pernah nglakoni salah terus tobat lali kanjeng Nabi gak kira diarani taibun. Tapi Sayyidina Umar tobat. Tidak hanya itu tok, wa afa ankum tak sepuro wis penak to. Tak lebur. Tak lebur afa niku maknane di delek tapi mboten sami kalih ghafaro. Lek ghafaro niku ditutup, lek afa niku dibusak. Cara gampangan afa niku setipu zaman biyen. Lek ghafaro setipu zaman saiki. Lah setipu zaman biyen piye? Tulisane diusek-usek dilangi. Manane nggo petelot karo nggo karet duwe. Diusek-usek kali karet niku sing gak duwe, sing duwe niku tuku stip niku. Ilang. Tapi lek ghafaro stipu saiki stipu sakniki niku tulisane mboten ilang, ditutup crit ngoten ya. Nah niku lek cara dimaknani ngoten. Tapi yo panjenengan tok sing paham. Ati wa afan niku stipu zaman biyen, wa ghafaro lah soalnya tipu zaman sakniki lek disetipu niku diedit. Dadi dawuh-dawuh Gusti Allah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diperlihatkan tapi diedit dhisik. Lan sing elek niku dilangi. Didelet, dilangi. Lan sing ketok mali api-api tok ngoten lho. Lah niku sing dijanjekno wong sing gelem nutupi kesalahane wong iku nanti kesalahannya akan diedit. Dilangi. Wes, terus wa fa'ankum wa ta'alaikum wa fa'ankum. Fal'ana mulai malam ini ya Gusti Allah. Arti mulai sekarang ini basyiruhunna. Silakan kamu tetemunan kulit. Bahasane tetemunan kulit. Niki lek panjenengan melok Quran tok dimaknano gandul berarti kan pokok tetemunan kulit batal. Enggak kok. Apa itu namanya haram? Enggak, sing diharamno sing batalno poso niku sing oleh niku mubasyarah tetemunan kulit dalam arti niku rafas, niku jima. Wabtahu ma kataballahu lakum, tapi senajan to niku kelon-kelono tapi yo lakonono golek sing diperdokno karo Gusti Allah. Aja ngawur. Wakulu lan mangano wasrabulan ngombe. Berarti mek telu niki tok teng Quran. Lalu dalam kitab fikih dikembangkan jima lan senyawa. Ya ngeten lho. Makan senyawa, minum senyawa. Lah jima senyawa berarti rabi karo tangan. Barang ini batalno. Rabi karo paha ini membatalkan. Bahkan sengaja memandang biar keluar yang membatalkan. Tapi lek mandang tok terus metu ora. Enggak batalno. Nah, niki urusannya hanya karena enggak dihukumi jima. Ngoten tok kan. Kedua makan. Apa yang dinamakan makan? Minum, masuknya benda padat kepada atau benda dapat atau cair atau benda pada
jalan yang lubang dalam tapi yang tembus. Nah, sehingga tembus niku mboten dengan jalan terus itu berarti gak batal. Iku jalan terus gak batal. Nah, niku sing dimaksud makan dan ngombe. Kalau tidak masuk pada anggota dalam atau anggota dalam tapi tidak lewat lubang jalan yang terus juga batal. Makanya seperti swab itu gak batalkan. Karena dia sampai dalam niku lek tenggorokan makhraje hak. Lah swab niku ora sampai kok jero ngono, jero mutah jenengan. Swab itu hanya kata sentil-entil juga apa beda. Swab benar itu swab. Alhamdulillah mboten. Atau antigen. Antigen itu dileboni irung ini. Ora terus mlebu nang janur irung ora. Coba dokter pelajaran kan. Ayo Gur. Dilebokno ngoten senak jemek neten tok lho ya. Nah niku nggih mboten batalaken. Karena tidak sampai pada lubang dalam panas ngene. Niku antigen. Mergo kula nate antigen niku benar. Nah, seminggu kemarin arep nang Jakarta saiki lho yo repot sik dikongkon nggawa surat barang golek antigen. Ya rezekine dokter di rumah sakit ngono ae ya. Ini mboten batalaken. Termasuk vaksin. Niku nggih mboten batalaken. Karena apa? Vaksin itu tidak lewati jalan terus. Bahkan menurut sebagian ulama tidak sembarang jalan terus, tapi jalan terus yang memang mampu menggiling, mampu merubah. Jadi seperti waduk ini kan mampu merubah, yang datang sate, nasi dirubah digiling menjadi tahu kasuran itu jenis mampu merubah. Irung betul mampu merubah. Lebonono krikil ya bangga jadi. Lebonono sego ya bangga. Sego enggak bisa menjadi anu ngoten mboten saged. Berarti menurut muqabil jumhur itu tidak membatalkan walaupun mlebu nang irung. Nah, tapi menurut jumhur membatalkan walaupun tidak merubah. Pokok sementing jalan terus dan jalan tembus lubang dalam dengan melalui jalan tembus. Niku ya gur maknani senyawa dengan makan nang ngoten to. Amane vaksin niku gak batalno. Lah niki karo kon bengi ya karepe bengi ora apa-apa malah penak ngoten mawon ya. Sampun padha ditap vaksin. Lho dereng. Oh. Ya mbok mboten sekatan. Oh jadwal ditunda. Lah vaksin niku nggih, lho vaksin pun najis. Lah niki. Mboten najis. Vaksin niku mboten najis. Halalan thayyibah. Lah karo MUI kok jere najis ya ben MUI. Lah cara MUI najis dan haram. Kecuali dalam keadaan darurat halal karena darurat. Ya ben ono persaingan obat. Mereka sangka Sinovac. Lah Sinovac mboten apa-apa, Sinovaksin, Cina vaksin lho jenenge. Sinovaksin, vaksin kok Cina. Ngono jenenge Sinovac. Lah sing menjadi masalah niku AstraZeneca. Nah, sing dimasalahno karo MUI. Nah, yang akhirnya banyak orang-orang yang percaya dengan MUI enggak mengkaji terlebih dahulu. Akhirnya bingung masyarakat oke sing enggak gelem divaksin. Nah, sedikit ini saya harus berbicara rodok nyeleweng. Terus AstraZeneca niku perusahaan obat. Itu membeli sel HEK 293. Sel itu virus ini gak tegak ketok kotor nih. Barang beku tapi dibungkus dengan cairan jamur lah gampang. Sel HEK ini jamur cairan ini. Bahasa penai ngoten. Bakteri virus ini.
Nah itu dibeli dari sebuah pabrik, kemudian dikumpulkan dengan air lebih dari 2000 liter, karena sel hak itu setelahnya dimasukkan pada air ini suwe berkembang menjadi wakeh, mengembang biakan. Jadi pertama dibasuh dengan air wis umpama najis ini pun suci, karena dicampur dengan air banyak walaupun basah. Sel hak itu basah, aslinya enggak basah tapi dibungkus dengan perkara basah, akhirnya berkembang. Dicampur dengan beberapa bahan-bahan yang semuanya unsur nabati, tidak ada hewani, baik sapi dan sebagainya enggak ada. Makanya kalau panjenengan tanglet datang AstraZeneca, dia akan mengatakan tidak ada kandungan hayawan. Nah, terus kalau ditanya, nah, sel hak itu dari mana? Ibu prosesnya bagaimana? Saya tidak akan jawab yang bukan perusahaan saya, mesti ngoten. Nah, mulane rono iku duduk perusahaane AstraZeneca. Niki lek ten AstraZeneca ini no problem. Tapi sing diproblemaken ngene niku ketika dia membeli dari perusahaan, dari pabrik yang menjual virus, menjual sel ini, memang bahan dari sel ini itu bukan babi, tidak ada babinya. Cuman di dalam memproduk, dalam mengeluarkan, memisahkan ini. Nah, dicara jamur ngoten, bahannya jamur ada sendiri. Tapi untuk mengeluarkan jamur ini, memisahkan barang itu dari jamur niku ada alat. Ngoten lho. Kayak panjenengan kayak jamur nih kok ada bahannya jamur, tapi kok terus di jalan di lengser, ngoten ya. Nah, niki lho. Lah di sini untuk memisahkan bakteri-bakteri yang dibuat yang ada niku itu menggunakan tripsin. Tripsin niku dari pangkeras babi. Nah, jadi bahan-bahan untuk memproduk jamur, bakteri atau sel niku ini sebagian alatnya menggunakan tripsin. Berarti jamur atau bakteri niku sama sekali tidak ada kecampuran babi, karena bahannya tidak ada yang dari babi, cuma pernah salaman dalam rangka untuk memisahkan untuk memproduk niku jenenge tripsin. Nah, bersentuhan niki apa basah? Loh, kalau selnya enggak basah, tapi yo dicampur dengan basah, karena tidak ada basah yo mati. Nggih, padha kalih sele menungso niku kan asline kan enggak basah, tapi campur karo perkara basah itu sebagai bungkus, dan sing enggak basah itu dilihat enggak, mata enggak kelihatan. Sing kelihatan ya basahne tok. Itu bisa diketahui dilihat dengan mikroskop atau laboratorium. Wis. Lah, karena pernah salaman niki, ngene lho. Niku cara MUI najis. Nah, sehingga tidak, karena memanfaatkan babi. Saya mengikuti masalah itu sampai 4 hari. Kaji berbagai macam kajian. Dan memang untuk menggali ketransferanan itu juga enggak gampang untuk mendatangkan dokter-dokter dan ahli kimia macam-macam nih bukan. Nah, waktu itu saja kalau dikeluarkan dengan mengatakan itu hanya sebagai alat untuk memproduk, itu tidak najis. Najisnya makfu. Najis makfu, najis makfu tidak menajiskan barang lain. Kanjeng Nabi niku dahar samin keju yang tercampur kalih dan menggunakan bahan pengawet berupa anfikotul khinzir. Anfikon niku bahan sangka ususe atau jeroane babi.
Nah niku mboten napa-napa. Sehingga di dalam kitab fikih diaturaken dikiasaken teng mriku lenga wangi yang dicampur dengan alkohol dengan khamr bukan tujuannya untuk memperbanyak tapi ben awet, baune awet. Lenga wangi legane alkohole langsung hilang. Ben awet dicampuri niku, gak apa-apa. Niku dimakfu yang sehingga minyak wanginya gak najis. Dikiasno dateng anfiqah niku wau. Jeroan. Ketiga termasuk Kotusan Muktamar makanan bahan pengawete niku dari alkohol mesti ini. Dan semuanya makanan yang dari pabrik. Dari ngandung niku pengawet. Nah, saniki gak enak sing gak ngandung pengawet. Ya cuma kadar yang diperbolehkan sampean teh niku wae, teh pucuk teh niku sampai 3 tahun. Karena pengawet ya wong gawe bengi suwe wis bosok to kecut to niku sampai 3 tahun. Pengawet. Roti-roti niku ya pengawet, cuma kadarnya itu saja untuk islah. Ini dimakfu. Dalam fikih juga demikian ketika ada dalam fikih nek sepatu didondomi karo bulu babi. Itu tidak masalah. Artinya umpama jemek tetap nggak bisa menajiskan karena mafulil hajah. Karena lil hajahnya lil islah berarti untuk mengeluarkan atau memisahkan bakteri dengan menggunakan tripsin itu dimakfu. Berarti gak najis. Apalagi sudah kena air 2000 liter lebih. Tidak jadi masalah. Nah, jadi MUI namun sekitar kita. Entah itu ada unsur bisnis atau apa, nggak tahu. Kenyataannya saya bahas AstraZeneca karena problem dari MUI dan lebih dari niku terus akhirnya ngono ya sudah sing ngomongke oleh biro terus AstraZeneca sudah cair. Cair apa? Wong ini ora hubungan karo pabrik wis cair. Lho ngoten niku lho. Nggih padha karo rokok niku. Niku ya bisnis. Mulane lek wonten perusahaan-perusahaan haram niku guru bisnis mawon. Micin pada tahun 97 lho niku. Yo, ya persis micin niku iki sami eling niki. Jadi waktu syaitan niku bahan 9 bahan diantaranya pankreas babi untuk produk bakteri-bakteri niku dan bakteri-bakteri niku nanti dimasak dengan air itu terus keluar bakteri itu nanti disaring yang terbaik kualitasnya menjadi roiku. Nah, engko sing rada anu ki dadi micin. Sasane paling elek. Nah itu yo nganduk yo pernah sentuhan kali babi niku. Tapi najis mboten, ngoten lho. Ya wis sakit paham. Jadi gak usah kita mamang dalam masalah niku, ngoten. Wis ini kajian senyawa dengan makanan dengan minuman. Nah kalau memang nanti kemasukan air ke hidung, air ke telinga, ya mukabil jumhur ya ora batalno. Lek jumhur dengan lihat lek pancen karo adus digrojok niku mboten batalaken. Tapi lek adus selulup dilihat apabila adusnya itu diperintahkan. Karena wajib dan sunat niku tidak membatalkan, tapi kalau adus adatan bukan karena diperintahno iku batalaken. Paham? Dikemasukan banyu lek adus selulup dilihat apabila mandi diperintahkan gak membatalkan. Lek mandi ini bukan diperintahkan membatal. Mandi gak diperintah piye? Ya sampean adus bendina ngkep iku gak diperintah. Gak diperintah oleh syariat, ngoten lho. Kalau yang diperintahkan karena mandi Jumat, mandi junub dulu lah. Tapi lek mandine dengan digrojok itu tidak masalah. Karena sudah berhati-hati dan tidak gegabah. Niki dipandang dari sisi
fikihnya, dari sisi kewajiban. Kalau panjenengan sudah meninggalkan 3 hal ini itu sinten hati satu. Mandar alqai fala qadu alaih wa man taqoya afal yakni. Siapa yang muntah dengan tanpa sengaja tidak wajib qodok. Siapa yang berusaha muntah terus muntah, ini membatalkan. Ini membatalkan. Berarti papat niku tok terus karo niat ketika panjenengan meninggalno papat niku sudah sah, sudah melaksanakan kutiba alaikumus syiyam. Cuma belum tentu mendapatkan la'allakum tattaqun. Sangat paham? Untuk mendapatkan la'allakum tattaqun dari kajian tasawuf gini ku perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu disebut dengan takwa. Takwa itu secara definisi atau secara pelanggaran itu gampang. Lakoni perintah pangeran, ngedoi larangane pangeran itu dari tandanya. Melakukan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Perintahnya Allah itu ada 2, wajib dan sunat. Larangan itu ada 2, haram dan makruh. Itu tandanya. Semacam itu penak. Tapi ketika di delok tasawuf pada diri kita, suritnya bakaruan. Kita melok ngaji nang masjid niku krana sungkan karo Pak Ji Musleh apa krana lagi perintah pangeran. Ini takok ngono wis. Angel ganjaran ukuran ya. Anjengan silaturahim mergo ra penak mergo diparani apa mergo nembung sanak niku nggih. Iku nglakoni perintah apa gak penak niki ya. Niku mangke sing marakno oleh ganjaran utawa ora itu niku diarani takwa apa ora niku niku. Sedekah iku lek perintahno kowe iku sedekah apa golek masal iku yo. Niku angel benar ngoten ya. Cuman ninggal larangane pangeran itu tidak mungkin terjadi. Enggak bisa, enggak kuat kita meninggalno kecuali melindungi anggota sing menjadi dalane maksiat. Makanya Kanjeng Nabi ndawuhaken sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah an Atiyah, la yablughul abdu ayakuna minal muttaqin hatta yada'ama la ba'sa bi hadaran ma bi ba'sun. Sekalipun definisi ini takwa kayak ngoten, kamu tidak akan pernah mendapatkan gelar muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan sertifikasi muttaqin selama belum mampu meninggalkan atau menjaga perkara yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya bahaya. Apa perkara yang tidak membahayakan tapi menjadi dalannya bahaya? Ono 5 tok. Berarti harus poso yang bisa membentuk muttaqin, menjaga 5 nih. Menjaga 5. Nah, apa 5 itu? Meripat. Niki mboten bahaya mripat iku, pada ge ngaji kene apa. Tapi marakne dadi bahaya ya mergo mripat. Di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, Di mana tempatnya selingkuh dari mata turun? Lho niku diantarane ngoten lho. Kan gak bahaya mripat itu, tapi mbak selingkuh yang mergo mripate niku. Main mata. Kono main mata ngene. Nomor 2 kuping. Orang maksiat di kuping, dan orang banyak orang itu tidak tahu, tapi iso selingkuh iso dadi anu krana krungu. Tadi ono wong kepengin nang luar negeri. Tadi DKW. Itu papa melihat sana? Enggak. Krungu. Mau gak krungu gak akan ke sana. Nomor 3 lesan. Wah, iki jan. Nemen niku punan. Wong iso kejelungup, diantemi wong ya gara mulut. Harimaumu, mulutmu harimaumu. Nomor 4 hati. Harus kita menjaga dari hati. Nomor 5 weteng.
Weteng niku jan Masya Allah. Jan jagoan maksiat niku punan anune. Gur tempate ning jero tapi ngene iku wah jan sembarang blang-blang wae. Gak nolak pabrik tebu mon kalah. Nah di sini hubungannya dengan poso namung siji tok. Kula mboten bicara yang 4. Weteng. Kenapa? Weteng iki kon jaga saka panganan. Panganan ini adalah merupakan penyuplai energi sebagai energi dari perbuatan. Sampai iso mlaku iso anu ngono kae energine saka panganan. Gak mangan ya lemes. Mulane kudu disegani. Masih ngaji, masih jadi banter tukang jogot siap mati, tapi gak siap luwe. Mulane kudu disegani, gak disegani yo kliyeng-kliyeng. Lho nggih, kliyeng-kliyeng disegani. Nah, sego niki merupakan energi, merupakan biji. Ketika nak biji ini akan menumbuhkan beberapa tumbuhan. Nah, energi niki kalau energi ini negatif dia akan keluar negatif, kalau memang positif ya positif. Maka harus disuruh meninggalkan dari haram, syubhat. Barang halal melebihi batas. Nah, haram syubhat sudah jelas. Gusti Allah niku thayyibun layak balu ila thayyibah. Bagus tidak menerima kecuali yang suci yang bagus. Cobalah jenengan nangen-nangen. Wong junub iku wae dilarang masuk dalem Gusti Allah. Tegas. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Padahal junub iku halal. Malah wong-wong ngarani sunnati Rasul. Jangan ngawur ae. Lho, gara-gara niku belum mboten pareng mlebu. Lho niki saking persih Gusti Allah. Pemane panganane gak pas. Termasuk nyekel wong wedok. Leger nyekel tok demek ngene tok. Niku gak kudu demek kitabe Gusti Allah gak oleh. Kuwi kotor, gak oleh nyekel kitab kudu dhisik. Fa yamassuhu illal mutahhar. Lho tengriku. Nah, ketika panganan niku haram, energine haram. Allahmu anabitu minal haram panaru aula bihi. Innal ladzina yaquluna amalatu madzunan lam yakuna fi tunaro. Mulane wong sing mangan barang haram gak akan ada tobat. Gembung kok wis entek sari maneh. Sejal ya ana wong judi. Kadang-kadang ana wong teko tegian pun salah jenengan pun nuwun pisahan mawon. Damel nyaur utang. Lah iki kene nyang sitang lek wis menang ya kudu terus maneh gak iso ngene. Pan menang mesti kepengin maneh sampai entek. Karena lakmune dari perkara haram akan energine haram. Lesane mari mangan barang haram niku mari ngomong ke haram poso ora kuat. Ora kuat poso. Lah ini zaman Kanjeng Nabi ana wong wedok sik awan-awan tengah-tengah niku semaput, gak kuat poso. Poso tok gak kuat. Terus akhirnya ya kirim seseorang utusan pada Rasulullah untuk mengizinkan mokel dhisik. Kanjeng Nabi paham. Terus dikai wadah siji kon mutah kae. Seteng diutahno niku dadi ketawa jenenge daging bosok. Terus enteng mari mutah yo enteng wis gak kenyang-kenyang ora luwe maneh. Sahabat heran. Ada apa ya Rasul? Cai iki mau sing jeng wedok loro iki mang sing siji sing wisu wis marani ngrasani wong. Ngrasani wong padha karo mangan bangkai. Lho niku mawon gak kuat poso. Makanya kalau ada orang kuat gagah perkasa gak kuat poso sangat maklum mungkin kakean dosa. Nah,
Kalau makanan ini ku halal murni dan tidak melebihi kadar, berarti makanannya itu memang untuk taat, energinya untuk taat. Makanya setan nggak mampu untuk menanam, terbelenggu untuk wong sing mangane krana takwa, krana taat. Coba panjenengan pirsani. Ramadan niku lek bengi manjing isa niku salat 31 rakaat. Niku ben dina semangat. Durung masuk wis budal, kadang-kadang durung isa wis diazani. Saking semangate, Lho, qoblatal isya luru, baca isya luru, salat isya 4 berarti 8, salat tarawih 20 berarti 28, salat witir 31. Luar biasa, saja gak poso nang gawe. Dengan salat 31 rakaat, jeklo. Kon ajek 20 apa 12 rakaat dene sebubuhan kok. Terus mandingun mboten loyo. Mantun tarawih setadarusan. Nek sing sampai jam 12. Sing pondok ngaji sampai jam 12. Istirahat. Mareng menunggu tangi jam 3. Mangan supaya kuat. Nah, terus kok kadang lunga kuliah subuh dan sebagainya, terus mulai jam 5, jam 6 ngaji mana sampai jam 12, sampai jam 11, enggak terus jam 1 tangi ngaji mana. Orang kesel kok sakit udah ya. Masalahnya apa? Karena energinya ini betul-betul makanan yang dimakan untuk taat. Akhirnya anggotanya gelem ke taat. Mulane mangan buko karena takjil dong. Takjil kurma atau makan wis pokoke sementing ana isine kuat uten tok. Niku enteng. Sahur nggih ngoten. Hanya sekedar sak cukup ben ora lemes sesuk uten tok. Niku sing kuat. Tapi ketika makannya itu walaupun halal kok sesuai dengan keinginan. Syahwat mari poso terus mangane kolak terus es ana seruntul apa niku jenenge seruntul seruntul apa niku jenenge dawet wis kolang-kaling taman tingali karena golek kesenengan ora kuat wis salah salat isya wis ora kuat pisan. Mengko lek tarawih biasa lek imame gurung meh rukuk ora gelem takbir. Longgo ae mek rendak-renduk lek imame kate arep rukuk garek ngadeg kok masyaallah. Lah yo apik pisan. Niku gara-gara mangan. Walaupun sing dipangan halal melebihi kebutuhan. Sehingga makanan yang semacam niki energinya ya untuk syahwat. Engko mari tarawih ngantuk delok TV melek. Awal bisa ngaji ngantuk jam delok TV melek. Kenapa? Karena makanannya itu untuk syahwat, untuk diinginkan. Makanya jangan sekali-kali pada waktu bulan puasa niku panjenengan makan melebihi enake, menambahi yang dari kebiasaan. Lah panjenengan makan kebiasaane kan ora krana kesenengan tapi krana ya pancen kebutuhan. Mulane kangkung ya wis lompong, sambel ngoten ya. Nah, kan ora kepengin enak-enak aja pada lunga ngoten lho. Ojo tambah. Bagi orang yang di dalam bulan puasa menambah yang jadi kebiasaannya ora tau nggih kolak, ora tau gawe pelangan nggih pelasan nggih pelasan. Terus gawe macam-macam. Niki wong kebujuk setan. Wong kebujuk setan. Lah, ketika poso niki bener-bener menjauhi apa yang diinginkan yakni menjadi syahwat, ini berarti akan menghalangi setan, membelenggu setan. Karena setan itu tidak mampu menggoda manusia aslinya. Didhawuhna karo Gusti Allah, inna ibadi laisa alaika sultan. Kawulaku gak mungkin kau ganggu. Ila manitabaka minal ghawin, sapa wong sing manut awakmu, sing masuk nang kandangmu. Siapa yang masuk dalam kandang? Yaitu syahwat. Kepinginan.
Nah, niki setiap wong kepingin masuk dalam perangkat setan. Nah, niku mulane Nabi Yahya ketemu karo setan, karo iblis. Teko, iblis, kowe nggawa jaring samono kae niku gawe apa? Gawe jaring anak Adam. Nah, terus apa jaring macam-macam, ana sepak bola. Terus enek sekak, enek remi, enek domino, macam-macam. Pokok sing bisa ning anak Adam. Aku enek ora sing kok dimancing aku di gunung. Iblis ngomong, "Gak, goramu ora enek. Aku gak pernah berhasil mancing awakmu sepisan. Kapan? Ketika sampean pareken tak budno salat. Akhire wabut nglakoni salat. Nek sepisan niku tok." Terus Nabi Yahya dawuh, "La jaroma, ora apa-apa. Gak peduli, sing penting mulai saiki aku ora kate mangan wareg." Dawuh Nabi Yahya. Kemudian iblis ngono. Ya selarat drama wis kadung gak apa-apa. Mulai saiki gak akan mengobrol rahasia lagi selain kepada kamu. Wis iki rahasia. Gak tak omong. Ya kuwi wong mangan orang yang melakukan kesenangan masuk dalam kandang setan. Tapi kalau dia tidak melakukan kesenangan, setan terbelenggu gak iso. Tapi walaupun terbelenggu lek panjenengan moro ya disagrep. Ngono. Apa? Nggih niku kesenangan. Niki diantarane. Dan di samping itu kesenangan-kesenangan yang didapatkan di dunia itu akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Akan mengurangi kelezatan ibadah. Gusti Allah dawuh, "Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Fal yauma tujzauna 'adzabal khuni ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqin wa bima kuntum tafsukun." Saiki azhabtum tayyibatikum, kamu sudah menghabiskan keenakanmu fi hayatikum ad-dunya, di dalam kehidupanmu di dunia. Wastamta'tum biha, lan wis enak-enakan. Fal ana aku fal yauma tujzauna 'adzabal khuni, saiki kita siksa, tinggal mendapat konsekuensinya. Bima kuntum tastakbirun, karena kamu gemudi di dunia. Nah, dari niki dengan kelezatan dunia yang kau dapatkan bisa mengurangi kelezatan akhirat. Karena niku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika waktu haus minta diambilkan air. Terus karo wong lanang karo wong dijukukno banyu sing digawe ngecam cem-cemane kurma. Saniki cem-ceman baceman lho. Enak niku gawe baceman nanas barang itu lho. Karo Sayyidina Umar itu manis, gak sida. Wah, langsung kaget dhewe Mas. Wah. Nah, terus dia matur, "Wallahi ma alautuhu khalawatan. Ya amrul mukminin, demi Allah niki sanes mboten banyu mentah tok, mboten banyu tawar tok, kula tambahi manis." Faqala Umar, "Dzalika ladzi manani." Ya mergo manis ya kok gak. Lho kok ngoten? Waihaka, celaka kamu. Laulal akhiratu la sarabnakum fi aisikum. Umpama ora krana akhirat tapi iso peneng ngene iki. Bro. Aku gak kaya iki wis apa? Wedi gak kena di akhir. Ayo sampean peneh melak ndi? Mangan krana halal tok gak sampai parek mendapatkan kenikmatan ten dunya ibadah enak, di akhirat dengan kenikmatan di kono. Tapi nek mangan parek enake gur mangan tok, bar niku lungguh mawon ya rasa-rasen, melaku ya rasa-rasen, ibadah ora hadir, di akhirat dikurangi. Ayo milih ndi wis. Itu terserah. Ini barang yang gampang diomongno, tapi sangat sulit di. Aduh. Padahal gak modal to. Mulane jarine gak duwe bekal takwa, gak sangune ibadah. Jare sapa ibadah sangu iki malah gak usah sangu, malah ngirit kok. Tinggal gelem ora. Oh, temen. Pun saking niki lek wonten sing tanggetaken